Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to this channel. My name is Diana NW. In this video, I'm gonna talk about date and also preposition. Untuk mendukung channel ini lebih berkembang, please click like, comment, and subscribe. Are you ready? Let's get started. Okay, now we talk about the expression we usually use about time. Jadi kita akan bahas tentang ungkapan yang biasanya kita pakai atau kita gunakan ketika membicarakan tentang waktu. Asking about time, atau ketika kita bertanya tentang waktu, maka kita menggunakan what time is it? Jam berapa ini? Asking about activities and its time. Ketika kita bertanya tentang aktivitas atau kegiatan dan jamnya atau waktunya, maka kita bertanya what time do you, for example, take bath? What time do you take bath? Jam berapa kamu mandi? The third, asking about activity that we will do at a certain time. Jadi ketika kita bertanya tentang aktivitas yang akan kita lakukan pada suatu waktu. For example, what do you do at bla bla bla? Apa yang kamu lakukan pada titik-titik, kita isi dengan jam ya. Jadi apa yang kamu lakukan pada pukul 1 sore, misalkan what do you do at 1 PM. Berikut ini adalah penulisan hari, bulan, tahun baik menurut British maupun American. For the first column atau kolom A, yaitu digunakan untuk format resmi. Format formal biasanya digunakan dalam penulisan-penulisan dalam surat resmi, surat kedinasan, undangan, acara pernikahan, ataupun surat-surat lainnya. Okay, now we talk about date. Bagaimana cara penulisan hari, bulan, dan tahun baik menurut British maupun American. Kalau menurut British, kita tulis dulu hari, bulan, baru tahun. Kalau American, bulan dulu, baru hari, baru tahun. Next, untuk kolom B dan C adalah untuk penulisan umum. Format penulisan umum adalah penulisan yang umum digunakan dalam situasi tidak terlalu formal, namun tetap menunjukkan rasa hormat dan sopan. Kolom D dan E digunakan untuk format non-formal. Format non-formal biasanya digunakan ketika misalnya menulis surat untuk teman akrab, surat-surat personal, dan lain sebagainya. Next, format F digunakan untuk format yang agak resmi. Untuk format agak resmi ini digunakan dalam halaman yang resmi ataupun tidak resmi. Biasanya terlihat pada dokumen resmi atau teknis seperti faktur. Next, we talk about at, on, in. Preposisi at, on, dan in. If we want to tell time, we use the word at. Ketika kita menunjukkan jam atau waktu, kita menggunakan at. For example, I go to school at 7:30. Saya berangkat sekolah pada pukul 7:30. If we want to tell days, we use on. Ketika kita ingin menunjukkan tentang hari, maka kita menggunakan on. For example, I go to school on Monday. Saya berangkat ke sekolah pada hari on Senin. If we want to tell month, we use the word in. Ketika kita ingin menunjukkan tentang bulan, maka kita menggunakan in. For example, I go to my grandma's house in March. Saya pergi ke rumah nenek saya pada bulan Maret. Jadi untuk sebelum bulan kita menggunakan in. For the last, if we want to tell year, we use the word in. Ketika kita ingin menunjukkan tentang tahun, maka kita juga menggunakan in. For example, I went to Sumbawa in 2005. Saya pergi ke Sumbawa pada tahun 2005.
Silakan dicek video berikut ini ya. Jadi ada salah satu komen yang minta aku jelasin bedanya in, on, at. Sebenarnya kalau kalian googling bakalan nemu piramid kebalik kayak gini. Jadi yang paling atas itu kan paling lebar, artinya itu general atau umum. Kalau on itu lebih spesifik, dan kalau at itu sangat spesifik. Akan ada dua part pertama itu time, place-nya akan ada di part kedua. Oke, yang pertama untuk time atau waktu. In itu untuk centuries, decades, years, months, and seasons. In the 19th century, in the 80s, in 2016, in May, in winter. Terus kalau on itu untuk days, dates, sama holidays yang ada day-nya. Contoh, on Sunday, on May 15, on Mother's Day, on Independence Day. Dan at itu untuk hours, at 9 a.m., at 10:30. Untuk place di part kedua. Oke, part kedua, in, on, at untuk place. Ini tuh untuk countries and cities. In Indonesia, in Palembang, in Jakarta. Terus on itu untuk street. On Jakarta Street, on Mawar Street. Dan yang terakhir itu at untuk address atau alamat dan specific location. Address ini lebih spesifik daripada street tadi, kayak ada nomor rumahnya. Dan specific location contohnya at the store, at the train station. Okay guys, I think enough for the lesson today. I hope you can understand about what I have explained to you. I do hope that you can try to do the exercise. For the next material will be present in the next video. The last I say you, good luck in your studies. May Allah bless you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.